Pernah nggak kalian ke tempat karaoke yang tetap ramai meskipun sudah berdiri lebih dari satu dekade? Di video ini, kami akan membahas strategi bersaing family fun karaoke keluarga di Yogyakarta. Mulai dari profil usahanya, tantangan yang mereka hadapi, sampai rekomendasi teknologi yang bisa membantu mereka bersaing lebih kuat lagi. Yuk, simak sampai habis. Family Fun Karaoke Keluarga berdiri sejak tahun 2010, didirikan oleh Bapak Edi Sudarno. Awalnya, usaha ini punya beberapa cabang di berbagai kota, namun saat ini cabang yang masih beroperasi hanya satu, yaitu di Ring Road Utara, Yogyakarta. Sesuai namanya, Family Fun berfokus melayani hiburan karaoke untuk seluruh kalangan usia, dilengkapi dengan layanan makanan dan minuman. Saat ini, usaha ini memperkerjakan sekitar 30 karyawan yang terbagi dalam shift siang dan malam, ditambah sekitar 6 karyawan untuk unit kafe baru yang sedang mereka kembangkan. Keunggulan utama yang membuat Family Fun tetap bertahan adalah kualitas sound system yang didukung oleh teknisi berpengalaman, serta harga yang konsisten terjangkau untuk semua kalangan. Meskipun sudah cukup lama beroperasi, Family Fun menghadapi beberapa tantangan nyata. Pertama, persaingan yang ketat. Kompetitor besar seperti Happy Papi memiliki branding yang kuat di Yogyakarta, sehingga Family Fun harus tetap menjaga diferensiasinya, terutama dari sisi kualitas suara dan harga. Kedua, penurunan jumlah pengunjung yang dipengaruhi kondisi ekonomi, khususnya pada periode tahun ajaran baru. Manajer sendiri menyampaikan bahwa mencari pelanggan menjadi tantangan paling terasa saat ini. Ketiga, dari sisi teknologi, operasional Family Fun masih mengandalkan sistem pos sederhana untuk kasir. Belum ada sistem reservasi online, program loyalitas pelanggan, maupun data analitik untuk membaca tren kunjungan. Padahal reservasi saat ini masih dilakukan manual lewat telepon, WhatsApp, dan TikTok, yang berisiko menyulitkan pelanggan terutama saat jam ramai. Keempat, promosi yang ada saat ini tersebar di berbagai kanal seperti Instagram dan TikTok tanpa strategi yang terintegrasi. Padahal manajer menyatakan sedang gencar mempromosikan unit kafe baru untuk menjangkau generasi Z. Tantangan-tantangan inilah yang menjadi dasar bagi kami untuk menyusun rekomendasi strategi berbasis teknologi informasi yang akan kami bahas selanjutnya. Berdasarkan tantangan yang sudah kami bahas tadi, kami mengusulkan 4 rekomendasi teknologi informasi yang realistis untuk diterapkan Family Fun, tanpa perlu investasi yang terlalu besar di awal. Yang pertama, sistem reservasi online terintegrasi. Rekomendasi pertama adalah sistem reservasi online. Saat ini, reservasi Family Fun masih tersebar di 3 kanal berbeda: telepon, WhatsApp, dan DM TikTok, yang harus dipantau manual satu persatu oleh staf. Ini beresiko membuat calon pelanggan menunggu lama saat jam ramai, atau bahkan reservasinya terlewat. Solusinya, kami usulkan satu sistem booking terpusat, bisa berbasis website, sederhana, atau WhatsApp Business API, dengan fitur auto reply dan kalender ketersediaan ruangan secara real time. Jadi pelanggan tinggal pilih tanggal, jam, dan tipe ruangan, lalu langsung dapat konfirmasi otomatis. Tidak perlu menunggu balasan manual dari staf. Dari sisi bisnis, ini juga mengurangi beban kerja staf yang selama ini harus bolak-balik cek 3 platform sekaligus. Rekomendasi kedua, sistem CRM sederhana yang terhubung dengan program loyalitas digital. Selama ini, Family Fun belum punya cara untuk mengenali siapa saja pelanggan yang sering datang kembali. Padahal, mempertahankan pelanggan lama itu jauh lebih murah dibanding terus mencari pelanggan baru. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang menekan daya beli seperti sekarang. Dengan sistem CRM, setiap kali pelanggan reservasi atau bertransaksi di kasir, datanya bisa otomatis tercatat. Nomor HP, frekuensi kunjungan, preferensi ruangan. Dari situ, Family Fun bisa membuat program loyalitas seperti point reward setiap kunjungan, diskon khusus member, atau promo ulang tahun otomatis lewat WhatsApp. Ini juga jadi cara efektif untuk mempromosikan kafe baru mereka ke pelanggan setia karaoke yang sudah punya kepercayaan sama brand Family Fun. Rekomendasi ketiga, dashboard analitik penjualan.
Family Fun sebenarnya sudah mempunyai pos untuk kasir, tapi datanya belum dimanfaatkan lebih jauh dari sekedar pencatatan transaksi harian. Padahal, data ini punya potensi besar kalau diolah jadi insight. Dengan dashboard analitik sederhana, pemilik dan manajer bisa melihat pola kunjungan, jam berapa paling ramai, hari apa paling sepi, bahkan musim apa yang biasanya menurun. Seperti yang sudah dikonfirmasi soal periode tahun ajaran baru. Dari data ini, mereka bisa mengambil keputusan promosi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, kasih diskon khusus di jam-jam sepi, atau menyiapkan kampanye promosi lebih awal sebelum musim sepi tiba, bukan setelah pengunjung sudah terlanjur turun. Rekomendasi keempat, sentralisasi promosi digital. Saat ini, promosi Family Fun sudah aktif di Instagram dan TikTok. Tapi masing-masing platform berjalan sendiri-sendiri tanpa satu titik pusat yang menyatukan semuanya. Apalagi, sekarang mereka sedang gencar mempromosikan kafe baru yang butuh exposure maksimal. Solusinya, kami usulkan satu landing page atau link in bio yang jadi pusat dari semua informasi. Menu, harga, promo yang sedang berjalan, sampai tombol reservasi langsung. Jadi dari bio Instagram atau TikTok, calon pelanggan tinggal klik satu link dan langsung dapat semua informasi yang mereka butuhkan tanpa harus scroll dulu. Ini juga memudahkan tim promosi Family Fun untuk mengarahkan semua campaign, baik untuk karaoke maupun kafe baru, ke satu tujuan yang sama. Keempat solusi ini kami rancang supaya saling melengkapi, mulai dari mempermudah proses reservasi, menjaga pelanggan lama tetap kembali, membaca data untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat, sampai memperkuat promosi digital yang sudah berjalan. Dengan begitu, Family Fun bisa menaikkan biaya operasional dari sisi tenaga kerja manual, sekaligus meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Dua hal yang jadi kunci untuk terus bersaing di industri hiburan keluarga yang makin kompetitif. Itu tadi pembahasan kami mengenai profil, tantangan, dan rekomendasi strategi berbasis teknologi untuk Family Fun karaoke keluarga. Dengan penerapan teknologi yang tepat, kami percaya UMKM ini bisa terus bersaing dan berkembang di tengah ketatnya industri hiburan keluarga di Yogyakarta. Terima kasih kepada Bapak Umar selaku manajer Family Fun Yogyakarta, dan terima kasih sudah menonton.